Guru sebenarnya tidak selalu benar dan murid sebenarnya tidak selalu salah. Dan murid kalau bagi saya bukan kerbau yang seolah-olah hanya disuruh-suruh saja. Salam rahayu, salam sejahtera buat kita semua. Matur sembah nuwun dumateng panjenengan ingkang sampun kersa mirsani Semedi Jawa channel menika. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Untuk kali ini pembahasannya adalah cinta kasih. Monggo Mas, untuk sepengetahuan panjenengan, cinta kasih niku pripun? Nggih, matur sembah nuwun, terima kasih banyak bersama Semedi Jawa channelnya Bang Zek. Ya. Tentang cinta kasih itu sebenarnya kalau orang Jawa bisa mengartikan kan awalnya itu ada witing tresno. Ya. Witing tresno jalaran saka kulino srawung saben dina guyon maton sarwa parikena. Itu sebenarnya adalah perkataan orang sejak zaman dulu sudah mengenalnya tentang semua itu sebenarnya katresnan. Semua tentang cinta sebenarnya. Dan itu tidak mencakup cinta antara pria dan wanita. Itu bagi saya untuk keseluruhan sebenarnya. Kata cinta itu sendiri. Ya. Bahkan orang yang jengkel kepada yang lainnya. Salah satu individu lagi anyel karo wong liya. Memang kalau bisa diartikan itu adalah cinta. Ning jane rasa tresna ning sing ora kopen. Iya. Rasa tresno sing ora kopen. Buktinya bagaimana? Orang buktinya itu sendiri orang yang sudah membenci yang lainnya. Yeah. Buktinya itu selalu memikir. Buktinya itu selalu diomongkan. Kok aku anyel banget ya karo kae, padahal tresno. Sebenarnya itu secara tidak disadari sebenarnya itu cinta. Yeah. Tapi yang sing ora kerumat. Yeah. Kalau istilahnya Jawa gitu. Tresno ning sing ora kerumat, ora kopen. Padahal itu difikirkan terus. Iya. Sama orang mengalah, itu sama halnya. Ya wis nek sing senengmu ngono ya wis, ora apa-apa wis anu sik. Itu orang mengalah itu sebenarnya juga rasa tresno, cinta kasih sama. Iya. Juga berhubungan dengan orang yang beradab. Itu sebenarnya juga cinta kasih. Bagaimana cara kita menghormati diri kita sendiri. Tentang adab seorang manusia, tingkah laku, tindak tanduk, muno-muni. Itu sebenarnya bagaimana kita menghormati kita sendiri. Karena cerminan orang lain menganggap kita sebenarnya itu adalah cerminan dari tingkah lakunya orang itu. Tentang orang menghargai pendapat orang lain. Itu sebenarnya bagaimana sih kita yang menanggapi. Boleh kalau dalam sebuah pendidikan antara guru dan murid. Ya. Guru sebenarnya tidak selalu benar dan murid sebenarnya tidak selalu salah. Dan murid kalau bagi saya bukan kerbau yang seolah-olah hanya disuruh-suruh saja. Ya. Karena seorang murid juga mempunyai pendapat. Namun adapun kata ulat-ulat empan papan. Ya. Empan papan ki sing piye? Sekiranya misal ada masukan antara kritik dan saran. Nah ini bedanya. Kalau kritik bagi saya itu adalah kritikan yang keras. Berarti itu menyampaikan pendapat namun agak mengenai nurani yang diajak omong. Itu berarti agak terlalu agak menyakiti, agak menyinggung. Kritik itu begitu. Namun kalau saran tergantung bagaimana kita harus pintar-pintar mengolah sebuah kata yang sopan, kata yang menghargai yang lain. Itu adalah saran. Dan dapat menunjukkan cara membangun orang yang lain itu bagaimana. Berarti kita harus pintar-pintar mengolah kata untuk menghormati diri kita sendiri itu tadi. Itulah ada misal contoh guru dan murid. Misal
Murid mungkin sudah berpikir pendapat gurunya salah. Iya. Pendapat gurunya salah. Namun kalau tidak mempunyai adab, "Hei guru, kamu salah." Itu sebenarnya secara tidak langsung itu sudah mengenai hati nurani seorang guru, menyinggung seorang guru. Iya. Padahal sama-sama omong saja lebih baik itu face to face, empat mata saja. Iya. Kan tidak terlalu menyinggung, ora terlalu banget sing isin-isin kayak gitu. Iya, betul. Kalau kiranya seorang sudah tidak mempunyai rasa hormat, ya mungkin kalau bagi saya sulit untuk menerima sebuah pendapat. Karena orang sendiri itu bagi saya bagaimana cara kita menghormati yang lain. Nah, disitulah pendapat kita dapat didengar yang lain. Itulah cerminan dan itu juga hukum karma. Jadi hukum karma itu sendiri kalau bagi saya perkataan itu pun juga hukum karma ada. Kalau bagi saya pribadi itu memang perjalanan hukum karma itu memang ada. Bukan ada apa wujudnya tidak ada, namun buktinya ada. Kalau orang itu seringnya misuh-misuh omongan yang jorok, ya itu pasti klopnya ya yang demikian. Namun tidak ada kata baik dan jelek, sebenarnya tidak ada. Ya mungkin pendapat saya mungkin agak kurang memuaskan bagi yang menyaksikan. Tapi kalau bagi saya pribadi, takaran orang baik dan jelek sebenarnya tidak ada. Orang baik itu yang bagaimana, orang jelek yang bagaimana. Kalau bagi saya pribadi, semua orang boleh berpendapat. Bagi saya pribadi, kalau tentang orang jelek dan baik, orang istilah Jawa dulu sudah mengatakan sak becik-becike menungso, orang ketang sak glugut, mesti ana lupute. Ning sak ala kalane menungso, ora ketang sak glepung iber, mesti ana becike. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Jadi, bagaimana cara kita untuk menilai yang lain? Jadi, istilahnya Jawa bisa milah lan milih. Itulah yang akan mempengaruhi dalam hidup kita. Oke? Iya. Oke, terima kasih banyak. Salam rahayu. Rahayu Kang Tim.